Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa, NIM 2021540006. Di sini akan mempresentasikan tugas meteorologi industri dan kontrol kualitas. Judul jurnal saya adalah Dimensional Meteorology Based Approach of Corrosion, Measurement of Sheet Grade Steel Object to Various Marine Environmental Conditions, atau pendekatan berbasis meteorologi dimensional untuk pengukuran korosi baja kelas kapal yang terpapar pada berbagai kondisi lingkungan laut. Pendahuluan latar belakang. Korosi pada struktur baja di laut tergantung pada kondisi suhu di dalam aliran oksigen, salinitas, pH, polutan, dan aktivitas biologi. Faktor-faktor ini bervariasi di berbagai perairan. Penelitian ini meneliti korosi pada baja kapal di berbagai komposisi air laut dan kondisi laut Arabia untuk memahami hubungan faktor lingkungan dengan laju korosi. Guna menyusun model prediksi dan rencana inspeksi yang lebih baik. Tujuan penelitian: 1. Menginvestigasi perilaku korosi baja kerapatan rendah yang terpapar pada komposisi air laut dan kondisi lingkungan yang berbeda di Laut Arabia. 2. Mengukur kerugian korosi menggunakan pendekatan meteorologi dimensi baru untuk mendapatkan data distribusi kedalaman korosi. Menganalisis produksi korosi menggunakan teknik SEM dan XRD. 4. Membandingkan hasil antara kondisi laut alami, air laut terpolusi, dan uji korosi buatan di laboratorium. Tinjauan pustaka. Korelasi antara air laut dengan laju korosi. Banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa suhu air laut adalah salah satu faktor penyebab korosi yang paling signifikan. Laju korosi pada struktur baja bawah air umumnya akan meningkat 2 kali lipat setiap kenaikan suhu 15-2000 derajat Celcius. Oleh karena itu, laju korosi lebih tinggi dijumpai di daratan dengan suhu yang lebih panas seperti di Laut Arab. Pengaruh faktor lingkungan lain seperti konsentrasi oksigen terlarut (DO), salinitas, pH, kecepatan aliran air, klorida, sulfat, agen mikrobiologis, dan nitrogen terhadap korosi struktur baja bawah air. Pengaruh kondisi lingkungan perairan laut alami dan tercemar terhadap laju korosi. Kondisi perairan tercemar umumnya menyebabkan korosi lebih cepat karena faktor seperti DO dan pH yang lebih rendah serta nitrogen dan senyawa sulfat yang lebih tinggi. Metode penelitian. Untuk penelitian ini para peneliti telah memilih bahan baku kupon baja karbon rendah. Beberapa pertimbangan yang berdasarkan pemilihan bahan tersebut antara lain: 1. Baja karbon rendah termasuk jenis baja yang banyak digunakan untuk struktur pelautan seperti badan kapal, tangki balas, dan pipa. Oleh karena itu, hasil penelitian akan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. 2. Baja karbon memiliki komposisi kimia yang relatif sederhana dibandingkan baja paduan lainnya. Hal ini memudahkan untuk memahami mekanisme korosi tanpa dipengaruhi oleh paduan tambahan. 3. Baja karbon rendah merupakan bahan yang cukup umum dan mudah didapatkan, sehingga penelitian dapat diulang kembali oleh peneliti lain. Ukuran untuk kupon yang diambil adalah 100 mm x 90 mm dan 3,5 mm dianggap cukup representatif untuk menghindari pengaruh ukuran terhadap laju korosi. 5. Proses persiapan permukaan kupon dengan menggosok kasar dan degradasi diyakini mampu menghilangkan lapisan oksigen jamil untuk memperoleh kondisi permukaan yang seragam. Berikut akan tabel untuk kupon untuk tabel A untuk kupon di laboratorium dan tabel B untuk kupon baja untuk di lapangan. Terdapat kandungan seperti C karbon, Mn mangan, Si silikon, P fosfor, S sulfur atau belerang, Al aluminium, Mo molybden, dan FFC. Untuk kandungan kupon baja B ada karbon,
mangan silikon, fosfor, belerang, Cu tembaga, Ni nikel, dan kromium dan besi. Metrologi penelitian. Satu, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan. Satu, metode pengukuran perusakan dimensional atau DM. Metode ini melibatkan pengukuran dimensi sampel sebelum dan sesudah terkena korosi. Dengan perbedaan dimensi tersebut dapat dihitung kedalaman dan kecepatan korosi rata-rata secara akurat. Metode ini dapat menangkap variasi kedalaman korosi secara lokal dibandingkan metode pengukuran berat standar. Dua, metode pengukuran berat standar. Metode konvensional ini mengukur perbedaan berat sebelum dan sesudah uji korosi. Dan dari data dihitung kecepatan dan kerusakan korosi rata-rata. Metode ini hanya dapat menangkap kerusakan rata dan tidak dapat menangkap variasi secara lokal. Tiga, teknik klasik SEM dan SIRD. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi morfologi, komposisi elemen, dan senyawa kimia pada produk korosi yang terbentuk pada permukaan sampel baja. Uji korosi laboratorium di lokasi alam. Uji korosi dilakukan di laboratorium dengan mengontrol suhu, kadar oksigen, pH, dan komposisi air laut buatan. Uji lapangan dilakukan di perairan alami dan tercemar di laut alam. Tabel 2. Untuk mengukur dan mengidentifikasi kondisi air laut di 3 tempat, yaitu tempat alami yang berpolusi, tempat lapangan yang natural, dan laboratorium. Sini ada beberapa kondisi. Satu, temperatur. Dua, DO atau kadar oksigen, pH level atau level keasaman suatu cairan, kondisitas laju arus listrik pada air lautnya, flow velocity atau laju aliran airnya, nitrat, kadar asam nitratnya, sulfatus, kadar asam sulfat, dan klorida, kadar asam klorida atau biasa disebut garam. Di sini terdapat beberapa tabel yang dimana kadar polusi kadang lebih besar dari kadar polusi lebih besar dari mulai asam nitrat, sulfat, dan kolidasnya. Sebaliknya di laboratorium tidak identifikasinya masih belum teridentifikasi untuk kadar asam kloridanya. Beberapa poin penting dari tabel 2. Satu, suhu air laut diukur besar antara 27 kurang lebih 3 atau kurang lebih dari 3 Celcius di kondisi air laut alami dan tercemar di laut Arab. Sedangkan di uji kondisi korosi pada laboratorium suhu air laut diatur 40 derajat Celcius. Dua, konsentrasi oksigen terlarut CO lebih tinggi di kondisi air laut alami di atas 3,5 mg per liter daripada di kondisi air laut tercemar sekitar 1 mg per liter. Tiga, kisaran pH air laut sedikit lebih rendah di kondisi air laut tercemar 7,5 sampai 8,2 daripada kondisi air laut alami dan buatan di laboratorium 7,5 sampai 8,2. Konsentrasi nitrat lebih tinggi di kondisi air tercemar lebih dari 1,5 ppm dibanding kondisi air laut alami dan buatan. Kandungan sulfat dan klorida cukup rendah di kondisi air laut tercemar daripada kondisi air laut alami. Tabel ini memberikan perbandingan kandungan unsur karbon, oksigen, besi, klorida, belerang, kalsium, natrium, magnesium, mangan, tembaga, nikel, aluminium, dan kromium dalam bentuk korosi yang diambil dari kondisi perairan laut tercemar. Ini karbon, oksigen, natrium, magnesium, aluminium, silikon, klorida, mangan, tembaga, nitrat, kromium, dan besi. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari tabel 3 adalah satu, terdapat kandungan belerang, klorida, dan kalsium lebih tinggi dalam produksi korosi dari perairan laut tercemar dibandingkan laut alami dan laut buatan. Kondisi karbon yang tampak lebih tinggi dalam produk korosi dari perairan laut tercemar. Tiga, unsur-unsur seperti nikel, tembaga, aluminium, dan kromium hanya terjadi dalam jumlah kecil atau tidak terjadi sama sekali. 4. Kandungan besi lebih rendah dalam produk korosi dari perairan laut tercemar dibandingkan kondisi lainnya.
Hasil penelitian yang dilaporkan dalam jurnal ini adalah satu, kecelakaan polusi pada sampel baja yang terendam di berbagai kondisi lautan seperti laut alami, laut cemar, di laut Arab, dan kondisi uji korosif buatan di laboratorium. Polusi lebih tinggi diamati pada sampel terendam di laut cemar dibandingkan laut alami dan kondisi buatan di laboratorium. Dua, penggunaan pengukuran meteorologi dimensi cm untuk mengukur kerugian ketebalan akibat korosi yang dapat menghasilkan data statistik korosi seperti rata-rata maksimum, rata-rata maksimum standar deviasi dan distribusi kumulatif dan tidak didapatkan melalui metode buat standar. Karakteristik suatu korosi menggunakan SEM, IDS, dan CFD untuk mengidentifikasi morfologi, komponen elemen, dan senyawa yang terbentuk. 4. Faktor lingkungan seperti suhu, CO, nitrat, kadar polutan, dan biologi berpengaruh terhadap laju korosi. Korosi lebih tinggi diamati ketika faktor tersebut ekstrim, seperti air laut tercemar. 5. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memahami mekanisme korosi baja kapal di berbagai kondisi laut, sehingga dapat digunakan untuk pemodelan, perawatan, dan pemeliharaan struktur baja di laut. Beberapa kekurangan dalam penelitian ini yaitu: satu, penelitian ini hanya menguji korosi pada sekeliling baja kupon dengan dimensi tertentu. Namun bentuk dan ukuran sampel yang digunakan mungkin tidak memperlihatkan dengan baik struktur baja kapal yang lebih kompleks. Dua, penguji korosi hanya dilakukan di dua kondisi laut lingkungan Arab, yaitu perairan alami dan semar dekat pantai. Padahal kondisi lingkungan di area tersebut dapat bervariasi secara spasial dan temporal. Tiga, parameter lingkungan yang diamati hanya beberapa parameter seperti suhu, kandungan oksigen terlalu, intensitas pH, dan nutrien. Padahal ada banyak faktor lingkungan lain yang berpengaruh pada porsi seperti jenis mikroba dan karakteristik sedimen laut dasar laut. 4. Waktu pengujian selama penelitian ini relatif pendek, hanya beberapa bulan. Untuk pengujian korosi jangka panjang yang terjadi pada struktur baja kapal yang berlayar selama bertahun-tahun, butuhkan waktu pengujian yang jauh lebih lama. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis baja karbon rendah, pada komposisi kimiawi bahwa kimia baja yang berbeda dapat mengaruhi laju mekanisme korosi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai kondisi lingkungan laut berpengaruh terhadap korosi. Pengukuran dengan metode meteorologi dimensi menunjukkan bahwa tingkat korosi dan kerugian ketebalan baja terendam di perairan laut yang berpolusi lebih besar dibandingkan kondisi air laut dan kondisi alami dan buatan. Ini disebabkan oleh pengaruh gas tercemar dan nutrien tinggi yang mempercepat laju korosinya. Hasil karakteristik yang mengaruhi meteorologi oksidaksi dan kandungan zat seperti klorida serta belerang lebih tinggi pada perairan tercemar. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu, oksigen, nutrien, belerang, dan kondisi klorida secara relatif mengaruhi dan pengujian biologi. Karena itu pengaruh kepada faktor tersebut. Penelitian ini menyebutkan bahwa aspek kondisi lingkungan laut perlu dipertimbangkan dalam merancang struktur baja kapal untuk profesi di bawah air laut. Kelebihan dari penelitian ini adalah: satu, penelitian ini menguji korosi pada kapal yang terpapar sebagai kondisi lautan yang berbeda seperti air alami dan tercemar di laut alam. Hal ini penting karena tingkat korosi sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan meteorologi dimensi baru untuk mengukur kerugian tebalan akibat korosi dan metode standar. Pendekatan ini dapat memberikan data statistik korosi yang lebih baik di kondisi seperti rata-rata, maksimum, dan kerugian. Penelitian ini menggunakan teknik SEM, IDS, dan CFD untuk mengidentifikasi morfologi, komposisi elemen, dan senyawa yang terbentuk. Hal ini penting untuk memahami mekanisme korosi. 4. Hasil penelitian menunjukkan tingkat korosi dan kerugian ketebalan maksimum lebih tinggi di perairan air laut dan semar dibandingkan alami, sehingga faktor-faktor termasuk seperti nutrien berperan besar dalam mempercepat korosi. Penelitian ini dapat memanfaatkan untuk memprediksi tingkat korosi, merancang inspeksi, dan memelihara struktur baja di laut, serta memahami dampak lingkungan terhadap usia badai di laut. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.